Selamat pagi, puji nama Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Mari semua ambil sikapnya yang baik, duduk yang manis dan duduk yang baik. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyi bareng buat Tuhan ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kuat dan sehat, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, bernyanyi, bahkan kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya kami sama-sama boleh belajar dan kami sama-sama memuji Tuhan lewat nyanyian kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Ayo yang bisa berdiri. Ya, sama-sama kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lula lula lu. Lula lula. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tepuk tangan ya. Lula 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 tanganku ke depan,
Puji Tuhan. Siapa di sini yang mau berjalan bersama dengan Yesus? Oh, semuanya mau berjalan dengan Yesus. Tante Ica juga mau berjalan bersama dengan Yesus. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Yuk ambil sikapnya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan yang kami beri untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami, Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian kita lagi kepada Tuhan. Aku cinta Yesus. Tepuk tangannya. Memberkati persembahan anak-anak, karena anak-anak semuanya, kita semua mencintai Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo ambil sikapnya yang baik, kalau duduk yang baik, duduk yang manis. Kita akan berdoa, kita akan mengangkat dulu satu pujian nyanyian kita kepada Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan ya. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Saatnya kami akan membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati tante yang akan bercerita untuk kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan hati kami, supaya firman Tuhan masuk di dalam hati kami, pikiran kami, bahkan kami juga melakukannya. Roh Kudus, Engkau tolong kami semuanya. Kami siap untuk mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi buat Tuhan ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap ya? Semuanya ready? Oke. Yang sudah bisa baca Alkitab, ayo Alkitabnya sudah disiapkan? Oke, kita akan sama-sama membaca Alkitab dulu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk yang sudah bisa buka Alkitabnya, yang belum bawa ataupun belum ambil Alkitabnya boleh diambil. Kita sambil mempersiapkan, kita buka di dalam Lukas ya. Lukas pasal 10 ayatnya ayat yang ke-27. Sudah, Lukas 10 ayat 27. Tante bacakan ya, anak-anak perhatikan dan simak di Alkitab masing-masing ataupun di handphonenya ya. Demikian firman Tuhan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, satu ayat ini sudah sama-sama kita baca, sama-sama anak-anak perhatikan. Satu perikop itu menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Dan pagi hari ini anak-anak kita semua mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang murah hati ataupun belas kasih ya. Dari cerita ini adalah kisah Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang ataupun hukum Taurat pada waktu itu. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa bagaimana orang yang murah hati, bagaimana orang yang berbelas kasih. Ya, murah hati itu artinya suka menolong ataupun suka membantu. Sebenarnya banyak arti lain, tetapi dari Tante Ica yang mau Tante Ica sampaikan tentang murah hati itu adalah belas kasih ataupun suka membantu ataupun suka menolong. Oke, hari ini kita kan tadi sudah baca itu tentang ini tadi ya, orang Samaria yang murah hati. Iya, oke. Di sini Tuhan Yesus menceritakan, dikatakan di sini, ya di situ di dalam perikop tadi Lukas pasal 10, ya ada ya seorang ya Yahudi yang sedang berjalan, pergi ke Yeriko, dari Yerusalem pergi ke Yeriko melakukan perjalanan, sama seperti anak-anak kalau melakukan perjalanan mungkin kemarin yang liburan ya, pergi ke luar kota, mungkin pergi ke tempat ke kebun binatang bisa jadi atau kemana aja, sedang melakukan perjalanan sama seperti orang Yahudi ini yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian tiba-tiba di dalam perjalanan, anak-anak lihat ya gambarnya Tante. Tiba-tiba di dalam perjalanan ya berdatanglah para penjahat atau yang merampoknya ya, para penjahat yang merampok orang Yahudi ini tadi. Bisa lihat ya, kalau orang merampok itu mau mencuri, kalau kita tahu pencuri, kalau anak-anak bisa lihat di YouTube ataupun di TV itu, pencuri itu kan datangnya biasanya itu bawa benda-benda tajam, sama seperti yang kita lihat ini. Nah, kemudian namanya perampok yang pasti dia akan merampok ataupun mencuri, mengambil miliknya orang lain. Nah, setelah
setelah para perampok ataupun para penjahat ini mengambil barang-barang dari orang-orang Yahudi ini tadi, kemudian tidak hanya diambil barangnya, tetapi orang Yahudi ini juga dipukul. Wah, dipukul. Seperti itu. Sampai akhirnya, anak bisa lihat gambarnya Tante Ica. Para penjahat itu juga memukulnya hingga hampir mati. Bisa lihat ya gambarnya dari Tante Ica ya. Gambar orangnya itu sudah terluka, badannya semuanya luka-luka seperti itu, ada darahnya ya. Itu karena orang penjahat tadi yang mencuri ataupun mengambil barang-barangnya. Nah, setelah itu di dalam perjalanan itu ini orang Yahudi tadi kan sudah tergeletak di tanah di jalan. Nah, di dalam perjalanan itu namanya jalan umum kan pasti ada orang lain, bukan hanya orang Yahudi ini yang berjalan. Ada beberapa ada orang yang melewatinya. Kan dia sudah tergeletak di tanah, tetapi orang yang pertama yang melihatnya itu tidak membantunya. Dia lewat saja. Kemudian muncul lagi orang yang kedua lewat. Dia hanya melihat, kemudian dia pergi lagi. Kemudian muncullah orang yang ketiga. Siapa kira-kira? Benar sekali, orang Samaria. Ya, orang Samaria datang ya, sedang melewati jalan itu. Nah, orang Samaria ini naik keledai ya. Kemudian setelah dia lewat dari jalan itu dan melihat tadi orang Yahudi yang luka, semua tubuhnya itu luka, kemudian orang Samaria ini tadi datang untuk menolongnya ataupun membantunya ya. Datang melihat, setelah dilihat, bukan hanya dilihat kemudian pergi lagi, tidak, tetapi setelah dilihat orang Yahudi yang sudah luka-luka sekujur tubuhnya, kemudian apa yang dilakukan adalah memberi minum, kemudian luka-lukanya itu diobati. Kalau orang Yahudi dulu itu biasa membawa minyak dalam perjalanan, karena kalau luka atau apa segala macam kan tidak seperti sekarang rumah sakit kita bisa pergi ke rumah sakit yang dekat gitu ya, tapi orang-orang dulu itu bawa perlengkapan di dalam tasnya gitu. Akhirnya orang Samaria ini kasih minum, setelah diberi minum, diobati seluruh luka-lukanya. Nah, setelah itu dibawa ke, lihat ini ya gambarnya Tante Ica. Ya, orang Samaria itu tadi setelah mengobati luka-luka daripada orang Yahudi, kemudian dia membawa orang Samaria ini membawa orang Yahudi ke penginapan. Nah, penginapan itu tempat orang menginap. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang itu seperti hotel, penginapan gitu ya untuk orang-orang. Kenapa dibawa ke penginapan, Tante? Karena orang Yahudi ini kan sudah dirampok, nggak ada uangnya. Kemudian badannya juga semuanya luka-luka, ya dia nggak punya apa-apa, nggak punya rumah juga gitu kan. Akhirnya dibawa ke penginapan supaya orang Yahudi tadi ini bisa istirahat dan dia juga bisa menyembuhkan lukanya. Nah, setelah itu orang Samaria itu tidak hanya mengobatinya dan membawanya ke penginapan. Nanti nggak bilang gini, nanti setelah aku nyampe kamu di penginapan bayar sendiri ya. Nah, nggak gitu loh ya. Anak-anak bisa lihat lagi gambarnya Tante Ica. Kemudian besok harinya orang Samaria ini datang ke penginapan. Ngapain, Tante? Ya, orang Samaria ini membayar, ya katanya di sini membayar biaya penginapannya, ya penginapan dan perawatannya di tempat penginapan itu. Nah, dari sini kita boleh belajar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu cerita bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu harus memiliki belas kasih. Ya, tadi kan ada 3 orang yang berjalan. Orang yang pertama yang berjalan itu dia hanya lewat saja, dia tidak memiliki belas kasihan. Orang yang kedua dia hanya melihatnya, setelah itu dia pergi. Nah, orang yang ketiga, orang Samaria ini, dia melihat dan menolong, membantunya. Jadi orang mana yang dikatakan orang yang murah hati, orang yang berbelas kasih? Ya, orang Samaria. Orang Samaria ini memiliki belas kasihan ataupun orang yang murah hati, mau membantu ataupun menolong orang yang sedang terluka. Sebenarnya kan orang Samaria ini gak kenal sama orang Yahudi.
nggak kenal loh ya, cuman ketemu di jalan, tiba-tiba dia sudah terluka, sudah dirampok aja gitu. Tetapi karena dia memiliki kasih, karena dia berbelas kasih, makanya dia menolong dan membantu orang Yahudi ini tadi. Ya, hari ini apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ya? Yang pertama kita mau belajar bahwa ingat anak-anak, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mengasihi ataupun menolong semua orang. Ya, Tuhan Yesus ini tidak melihat siapa yang harus ditolong, haruskah dia punya mobil, punya rumah, atau orangnya harus cakep, atau harusnya rambutnya lurus, atau rambutnya keriting, enggak. Tapi Tuhan Yesus menolong semua orang yang mau datang kepadanya. Jadi apa yang kita pelajari? Jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mengasihi ataupun menolong. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang suka menolong dan membantu orang lain dan berbelas kasih? Ya, anak-anak tahu ceritanya ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Nah, itu juga adalah bentuk kasih, bentuk cintanya Tuhan Yesus kepada semua orang. Padahal Tuhan Yesus juga nggak kenal orang-orang yang 5.000 itu, lebih dari 5.000. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ya. Kemudian banyak orang-orang yang orang mati dibangkitkan, ya. Ingat ya kisahnya itu juga banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi terlebih lagi bahwa Tuhan Yesus mengampuni kita semuanya. Ya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, seperti ini. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dan mencintai semua manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu, Tante Ica, dan kita semuanya. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bahwa kita juga di rumah. Nih, contohnya di rumah, anak-anak kan punya papa mama di rumah, punya saudara. Ketika orang tua ataupun saudara kita yang ada di rumah sedang membutuhkan bantuan kita harus membantu ataupun menolong. Mungkin mamanya minta bantuan untuk kalau seusia kalian itu biasanya minta bantuan ambilkan gelas atau ambilkan air minum atau matikan televisi atau ambilkan handphonenya mama atau papa gitu ya, biasanya bantuan-bantuan seperti itu. Nah, sekarang anak-anak kita boleh belajar di dalam keluarga bahwa kita juga harus menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman yang ada di sekolah, anak-anak yang sudah sekolah ya, yang PAUD, TK, ataupun yang sudah masuk sekolah kelas 1 atau siapa aja, kita harus bisa menolong ya. Karena kata firman Tuhan, kita itu harus memiliki belas kasih ataupun membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi anak-anak hari ini kita belajar juga yang kedua. Yang kedua yang kita pelajari adalah membantu ataupun menolong dengan segenap hati. Nggak boleh bersungut-sungut, supaya pokoknya ketika contohnya mamanya mungkin minta bantuan, siapa ya di sini anak-anak, mungkin anak-anak diminta bantuan untuk ambil handphonenya mama. Terus anak-anak bilang, "Ma, aku boleh ambilkan handphonenya tapi belikan aku baju baru ya, atau belikan aku handphone baru." Nah, nggak boleh, itu namanya mengasihi tidak dengan segenap hati, tapi mengasihi pakai pamrih ataupun mengasihi itu karena ada sesuatu. Tapi hari ini kita belajar dia orang Samaria yang murah hati, sekalipun dia tidak kenal, dia tetap membantu ataupun menolong orang Yahudi tadi. Tuhan Yesus pun begitu. Siapa saja yang bisa dibantu, tetap akan dibantu. Jadi hari ini kita boleh belajar, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa anak-anak, dosanya Tante Ica, dosa seluruh dunia. Sekarang yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita bisa saling menolong di tengah-tengah keluarga, papa dan mama, di sekolah, kemudian bapak dan ibu guru mungkin juga di sekolah, atau teman-teman, atau siapa saja yang memerlukan bantuan, kita harus dibantu ya. Ingat ya, Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang baik buat kita. Kita juga mungkin masih kecil, tetapi kita juga harus belajar melakukannya. Mungkin hal kecil dalam keluarga tadi yang Tante Ica bilang ya. Oke, hari ini demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan. Jadi untuk ayat hafalan Tante mau itu nanti kelas Roma Korintus ya.
Roma Korintus untuk ayat hafalannya Lukas 6 ayat 36 ya. Dihafal ya, nanti untuk hafalannya masuk di grup masing-masing untuk kelas Roma dan Korintus. Lukas pasal 6 ayat 36. Oke? Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati ataupun berbelas kasih dengan semua orang. Oke? Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang belas kasih ataupun tentang murah hati. Orang Samaria sudah memberikan satu contoh juga buat kami. Terlebih Tuhan Yesus yang juga sudah mengajarkan kami pribadi supaya kami memiliki belas kasih, supaya kami murah hati kepada semua orang, kepada keluarga, orang tua, teman, siapa saja yang kami temui, supaya kami juga ketika mereka membutuhkan bantuan, kami juga dapat menolong dan membantu mereka. Tolong kami mampukan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan kami percaya firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.